warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dengan nomor NIM 4312-103774 dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi yang saya beri nama judul yaitu Mirisnya Negeriku Akibat Korupsi. Di sini ada peta konsepnya yang akan saya bahas. Pertama, pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab terjadinya korupsi, kerugian negara akibat korupsi, dasar hukum korupsi, kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi, dan yang terakhir ada kasus-kasus korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption dan korup dalam bahasa Prancisnya corruption dan dalam bahasa Belandanya itu korupti yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi itu sendiri merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang kedua yaitu jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu suap. Suap adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan. Yang kedua yaitu penggelapan. Penggelapan merupakan pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumber daya publik atas nama masyarakat. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan adalah tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan tipu daya, penipuan, atau kebohongan. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintah, memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi. Yang keempat ada pemerasan, yang kelima ada favoritisme, dan yang keenam ada nepotisme. Penyebab terjadinya korupsi. Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengupayakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. Yang pertama ada teori triangle frown, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua ada teori Gaon, yaitu ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dan yang terakhir ada teori Williamson and opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan hukum atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Ada kerugian negara akibat korupsi. Korupsi ini dampak negatif bagi negara di Indonesia. Korupsi memiliki dampak negatif bagi negara Indonesia dari segala aspek kehidupan, terutama ekonomi. Yang pertama, investasi menjadi rendah, terutama investasi langsung dari luar negeri, mengurangi pertumbuhan ekonomi, mengubah komposisi belanja pemerintah menjadi tidak produktif, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar, mengurangi efisiensi bantuan, menyebabkan negara menjadi kritis. Korupsi juga melanggar dan mengganggu hak asasi manusia. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan di suatu negara. Dasar hukum korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KNN. Dan yang terakhir ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah, kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, adanya keterbatasan KPK dalam melakukan tugas akibat UU yang baru, taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih, kurangnya kokoh landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban, dan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, kasus Hambalang. Kasus Hambalang ini terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup menyita perhatian karena banyak nama high profile yang terlibat di dalamnya. Sebut saja mantan Menpora Andi A. Malarang. Yang kedua itu kasus EKTP. Dalam kasus ini negara dirugikan sejumlah uang 2,3 triliun. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan pembayaran yang lebih mahal dibanding harga real proyek. Yang ketiga adalah dugaan korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Pada awal Februari tahun 2009, KPK menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, sebagai tersangka terkait penyalahgunaan wewenang dalam penertiban izin usaha pertambangan atau IUP. Akibat perbuatan Supian, kerugian negara ditaksir mencapai 5,8 triliun. Dan yang terakhir ada bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Di sini data pustaka yang saya dapatkan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.